Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan sebuah video praktikum hukum HUK. Di sini kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama ada Haikal, yang kedua ada Erika, yang ketiga ada Natania, yang keempat ada Nurlela, yang kelima ada Putrisa, yang keenam ada Sinta, yang ketujuh ada Siti, dan ke-8 ada saya sendiri yaitu Iqbal. Baik, tanpa banyak bicara lagi, mari kita lanjut langsung ke videonya saja ya. Dari landasan teori yang kami dapatkan adalah hukum Hocke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastis dari sebuah per atau pegas. Nah, pegas merupakan salah satu contoh benda elastis. Elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Hukum Hocke menyatakan hubungan antara gaya F yang merenggangkan, pegas, dan pertambahan panjang atau X. Secara matematis, rumus dari hukum Hocke itu F sama dengan K dikali delta X, dengan keterangan F adalah gaya yang diberikan, K adalah konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan melakukan praktik elastisitas atau hukum Hocke. Berikut alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan ada botol, karet, air yang bervolume 120 ml, dan penggaris. Panjang awalnya 5,5 cm. Langkah-langkahnya: ikat karet pada botol, seperti ini. Terus masukin air yang bervolume 120 ml. Pelan-pelan biar nggak tumpah. Tutup. Lalu kita ukur menggunakan penggaris. Mengukurnya dari ujung sini ke pangkal botol dan dihitung panjangnya berapa. Utami, di sini saya akan melakukan percobaan hukum elastisitas atau hukum Hocke. Tujuan menentukan konstanta pegas pada benda elastis. Ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Ukuran awal kunciran adalah 11 cm. Mari kita lanjutkan percobaannya. Tuangkan air ke dalam botol yang kosong. Lalu ikat kunci rambut kepada pala botol. Terakhir, gantungkan botol dan ukur dengan penggaris. Setelah melakukan percobaan tadi, kita masukkan ukuran yang didapat ke dalam tabel dan membuat grafik dengan garis perkiraan yang mewakili semua data atau bisa disebut base fit line. Yang pertama, kita cari dulu hasil pengamatan dari karet gelang.
Di sini ada M dalam kilogram, F Newton, panjang awal X, M, pertambahan panjang delta X, M. Yang pertama ada 0,12 kg. 0,12 ini didapat dari air yang diisi di dalam botol. Yang pertama ada 120 ml air, berarti itu sama juga 120 gram. Dijadiin kilogram menjadi 0,12 kg. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada F. F ini didapat dari M kali G. M-nya ini 0,12, G-nya 10, berarti 0,12 dikali 10 menjadi 1,2 Newton. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Panjang awal X dalam meter, tadinya 5,5 cm diukur. Diubah menjadi meter menjadi 0,055. Nomor 1 sampai 4 panjang awalnya sama. Kemudian ada pertambahan panjang delta X dalam meter. Di sini kita hitung dulu. Yang data pertama, delta X-nya 0,06 dikurang 0,055. 0,06 itu didapat dari panjang akhirnya, dan 0,055 itu didapat dari panjang awal. Berarti hasilnya menjadi 0,005 meter. Yang kedua sama juga caranya, 0,065 dikurang 0,055. Hasilnya 0,01. Nomor 3 dan nomor 4 juga sama kayak nomor 1. Nah, udah selesai menghitungnya. Habis itu kita tulis hasilnya di tabel. Udah selesai. Setelah itu kita tulis titik-titiknya di dalam grafik. Setelah kita menghitung semua ukuran dan dimasukkan ke dalam tabel, kemudian kita buat grafiknya. Kita buat titik-titik seperti ini. Ini dari 1,2 dan 6. 1,2 ini, yang ini garis Y itu F. Kalau yang ini X didapat dari X dalam sentimeter. X itu panjang karet yang udah kita hitung tadi di dalam percobaan. Nah, yang pertama ini titiknya 1,2 dan 6. 2, kalau ini 2,4 dan 6,5. Kalau ini 3,6 dan 8,5. Ini 4,8 dan 10. Kemudian kita buat garisnya. Ini tidak harus menyentuh titik-titiknya karena ini juga disebut base fit line. Yang penting garis ini mewakili dari titik-titik yang sudah dibuat. Ini namanya F. Dari sini. Ini namanya F. Lalu yang dari sini namanya delta X. Selanjutnya kita cari konstanta dari karet gelang ini. Konstanta rumusnya F per delta X.
F yang ini, berarti kita cari F-nya itu menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi di sini 5 dan titik terendah di sini ada 0,5. Jadi 5 dikurang 0,5 per delta X. Delta X ini dapat juga dari titik tertinggi dan titik terendah. Di sini titik tertingginya 10,5 dan 0,5. Maksudnya 5,5. Hasilnya 5 dikurang 0,5 itu 4,5. 10,5 dikurang 5,5 itu hasilnya 5. 4,5 dibagi 5 menjadi 0,9 Newton per centimeter. Jadi konstanta pegas dari karet gelang adalah 0,9 Newton per centimeter. Setelah melakukan percobaan tadi, data yang kita dapat masukkan ke dalam tabel, lalu kita akan membuat grafiknya. Nah, jadi ini adalah hasil data dari percobaan dengan ikat rambut. Di sini adalah ada massa dalam kilogram, F dalam M, panjang awal dalam M, pertambahan panjang delta X dalam M. Di sini ada 0,12. Ini dapat dari air yang diisi ke dalam botol sebanyak 120 ml, lalu dijadikan kilogram menjadi 0,12. Yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu juga sama. Ini 120 ml, 240 ml, 360 ml, dan 480 ml. F ini didapat dari M kali G, 0,12 dikali 10, karena gravitasinya 10, jadi dikali 10. 0,12 dikali 10 1,2, 0,24 kali 10 sama dengan 2,4, 0,36 dikali 10 sama dengan 3,6, 0,48 dikali 10 sama dengan 4,8. Lalu di sini ada panjang awal. Panjang awal itu ketika botol belum diisi dengan air. Nah, di sini ada pertambahan panjang delta X. Caranya adalah delta X sama dengan ini adalah hasil dari peregangan ikat rambut yang sudah diisi oleh air. 0,95 dikurang dari panjang awalnya sama dengan 0,15. Lalu ada 0,105 dikurang 0,08 sama dengan 0,25. 0,12 dikurang 0,08 sama dengan 0,4. Yang keempat ada 0,135 dikurang 0,08 jadi 0,55. Lalu kita tulis di tabel di sini. Setelah itu kita membuat grafik. Setelah kita membuat grafik tadi, lalu kita akan mencari konstanta. Rumus konstanta adalah F per delta X. F ini adalah didapat dari titik tertinggi dengan titik terendah, yaitu titik tertingginya ada 5 dikurang titik terendahnya adalah 0,5 per delta X. Delta X ini didapat dari titik terjauh yaitu 14,5, lalu titik terdekat yaitu 8,5, menjadi 5 kurang 0,5 sama dengan 4,5 per 14,5 dikurang 8,5 sama dengan 6 sama dengan 0,75 N per cm. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan apabila gaya diberikan kepada pegas, maka pegas tersebut akan bertambah panjang atau mengalami elastisitas. Dalam melakukan percobaan ini harus dilakukan secara berulang-ulang, karena jika hanya melakukan satu kali percobaan, tingkat ketepatan akan berkurang. Hasil praktikum yang sudah kita coba pada karet gelang dan guci rambut sudah kita dapatkan. Nah, yang pertama karet gelang dahulu, yaitu yang pertama botol yang diisi air pada karet gelang 120 ml, yaitu ukurannya yang didapatkan 9,5 cm. Nah, yang kedua itu botol dengan air 240 ml,
yaitu yang didapatkan 10,5 cm. Yang ketiga, botol dengan air 360 ml, yaitu yang didapatkan 12 cm. Dan yang terakhir atau yang keempat, air dengan 480 ml yang didapatkan yaitu 13,5 cm. Nah, sekarang yang pada kunci rambut. Nah, yang pertama itu botol yang diisi air dengan 120 ml yaitu ukurannya 6 cm. Yang kedua, botol dengan air 240 ml ukurannya 6,5 cm. Dan yang ketiga, botol dengan air 360 ml ukurannya 8,5 cm. Dan yang keempat atau yang terakhir, botol dengan air 480 ml ukuran yang didapatkan 10 cm. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum